Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, disingkat Forkonas PPDOB, periode 2021-2025, melakukan pelantikan pengurus dan rapat kerja nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 April 2021. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fadel Muhammad, dan Jasilul Fawaid. Kedua tokoh tersebut diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Dewan Pembina Forkonas PPDOB. Selain itu, hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta seluruh pengurus wilayah Forkonas PPDOB se-Indonesia. Dalam rapat kerja nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Ketua Umum Forkonas PPDOB, Syaiful Huda, mendesak pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara bertahap. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang penataan daerah tersebut, maka percepatan pembentukan daerah otonomi baru secara selektif bisa segera dilakukan. Peraturan pemerintah tentang penataan daerah merupakan payung hukum desain besar penataan daerah. Dengan peraturan pemerintah ini, maka kebutuhan wilayah, termasuk apakah harus digabung atau dimekarkan, bisa terpetakan dengan jelas. Sudah lebih dari 6 tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibuat, namun hingga saat ini, peraturan pemerintah tentang penataan daerah belum juga terbit. Padahal dengan peraturan tersebut, akan bisa dikaji secara objektif, apakah suatu wilayah butuh dimekarkan atau tidak. Kami memahami terkait dengan kebijakan pemerintah pusat memberlakukan moratorium. Tapi kami merasa dari berbagai pertimbangan terkait dengan kebijakan moratorium ini perlu dilakukan evaluasi di kemudian hari. Saya usulkan pada beliau perlunya dicabut menjadi moratorium parsial untuk di masa-masa yang akan datang. Suara-suara hampir 325 yang nyampe ke Mendagri, 173 yang nyampe di DPD RI, yang nyampe ke DPR RI hampir 230, semuanya adalah suara-suara yang menuntut keadilan dan kesejahteraan. Selama tuntutan itu masih ada, itu artinya selama itu pula tantangan masa depan kita berkehidupan berbangsa dan bernegara tetap ada di masa-masa yang akan datang. Karena itu yang paling realistis, yang paling mungkin untuk menangkap suara-suara itu adalah pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya mengeluarkan kebijakan baru, apa yang kita sebut dengan moratorium parsial untuk beberapa daerah yang memang dimungkinkan dan secara objektif harus dimekarkan atau dibentuk baru demi kesejahteraan masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Ketua Dewan Pembina Forkonas PPDOB, Fadel Muhammad menilai, persoalan pembentukan daerah otonomi baru tidak semata pada ada atau tidaknya anggaran negara. Selama ini, beban fiskal sering dijadikan alasan utama untuk menghentikan pembentukan daerah otonomi baru. Padahal, bisa saja, satu DOB akan berkembang jika didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, meskipun dengan anggaran terbatas. Dahulu, pada waktu pernah dibuat studi di zaman Presiden Pak Habibie oleh Pak Rias Rasid, itu dibuat pemetaan kurang lebih ada 50 provinsi yang pantas di Indonesia, dan kemudian ada tambahan sampai mencapai 600-an sekian kabupaten kota. Saya berpendapat
masalahnya bukan di masalah dana, bukan kita tidak punya uang untuk bikin pemekaran. Wakil Ketua MPR, Fadil Muhammad, berharap Forkonas PPDOB bisa menjadi jembatan aspirasi bagi wilayah-wilayah yang ingin memekarkan diri untuk mempersiapkan suatu wilayah benar-benar mampu menjadi daerah otonomi baru. Sementara, pimpinan Forkonas akan segera berproses menyiapkan tawaran gagasan dalam bentuk grand design pemekaran terbatas untuk merespon argumentasi keterbatasan anggaran negara. Semoga bisa segera dirampungkan dan menjadi tawaran solusi pemekaran. Keran moratorium harus segera dibuka, peraturan pemerintah tentang penataan daerah harus segera diterbitkan, dan pembentukan daerah persiapan bisa segera dimulai. Forkonas juga akan mencoba lebih dekat dan akan sering melakukan silaturahmi dengan pemerintah, serta meyakinkan para pembuat kebijakan bahwa sesungguhnya pemekaran bisa segera dimulai tanpa harus membebani APBN.